Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas tentang gimana sih tahapan untuk ikut CPNS, khususnya untuk formasi Polsuspas atau sipir. Ya, dan di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas profesi dari Aji saat ini, yaitu Polsuspas atau Polisi Khusus Permasyarakatan. Langsung aja, Ji. Kita dari definisi dulu lah, definisi yang formal gitu ya. Kalau Polsuspas itu apa sih sebenarnya? Polisi khusus pemasyarakatan. Polsuspas itu tugas fungsinya pengamanan di lapas ataupun rutan. Oh sorry, sebelumnya bedanya lapas sama rutan apa? Kalau bedanya lapas sama rutan, jadi sebutan narapidana pun beda. Kalau di rutan dia statusnya masih tahanan, kalau sudah di lapas narapidana. Jadi orang yang belum divonis oleh pengadilan itu masuknya di rutan. Yang sudah ketangkap polisi tapi belum di sidang. Iya, rumah tahanan, ditahan dulu. Nah, cakep. Setelah divonis barulah dia dioper ke lapas. Dan jadi bukan tahanan lagi tapi sudah narapidana. Gitu, Pak. Bedanya itu ya. Jadi tapi sebutan untuk penjaganya sama, Polsuspas. Sama. Oh ya, sebelumnya sekali lagi ya, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan saya ini agak spesifik, Ji. Barangkali ada kode-kode etik yang nggak boleh dilanggar di profesi sekarang. Boleh ditolak aja pertanyaannya, nggak dijawab nggak apa-apa ya. Kita skip ke pertanyaan selanjutnya. Kalau job desk-nya Polsuspas di sana bisa dijelasin nggak? Job desk-nya di sini Polsuspas ya. Lapas rutan itu isinya bukan penjagaan semua. Ada sama seperti kantor lainnya. Ada bagian kantor, ada bagian penjagaan. Gitu. Kalau di lapas ya, kalau bicara tentang di UPT saya, UPT apa tuh UPT? UPT itu unit pelaksana. Gue lupa lagi. Ya. Unit pelaksanaan terpadu lah. Iya, ntar ya kita cari dulu teman-teman. Nggak apa-apa ya, lupa namanya manusia. Manusia. Aji kan masih manusia, iya. Bukan alien kan, Ji? Ya sampai salah nih, salah iya. Bisa dimutasi ke Atambua nanti. Unit pelaksanaan teknis, Pak. Oke, unit ulangi. Unit pelaksanaan teknis. Unit pelaksanaan teknis. Unit pelaksanaan teknis. Terus? Dari buka tutup kunci, terus di dalam itu kan banyak kegiatan-kegiatan. Jadi istilah kita itu pemasyarakatan. Kalau zaman dahulu itu kan penjara ya. Sistem kepenjaraan, masih berbau kekerasan. Kalau ini sudah pemasyarakatan, artinya di dalamnya itu kita warga itu dibina secara terpadu gitu kan. Itu bedanya dulu sama sekarang? Iya gitu. Sejak kapan tuh ada perubahannya? Itu sudah diatur, udah berlangsung. Kalau untuk pasal yang mengatur pemasyarakatan sendiri itu diatur sama Undang-Undang nomor 12 tahun 95 ya, tentang pemasyarakatan. Gitu. Jadi sebelum itu masih sistemnya penjaraan, jadi berasal dari kata jera sih. Jadi kita gitu. dalam biar orang tuh jerak gitu loh. Mau dianiaya, pukulin, dihilangkan lah hak, bahkan hak hidupnya pun. Waduh. HAM-nya itu tidak ada. Itu dulu ya? Iya, semenjak ada HAM gitu kan, lebih dilindungi lagi. Jadi hanya dihilangkan kemerdekaannya saja, dalam arti kebebasan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, berinteraksi gitu kan. Gitu, karena hukuman kurung. Gitu, karena si narapidana ini dihukum dengan dijatuhi hukuman kurungan, bukan dijatuhi hukuman pukulan, tendangan kan gitu kan. Gitu. Jadi di dalam pemasyarakatan ini warga ini dibina baik secara emosionalnya, kejiwaannya gitu kan. Terus keahliannya dia banyak sekali keahlian yang diajarkan di
lapas maupun rutan gitu, sehingga dengan harapan ketika dia bebas dia akan menjadi orang yang lebih siap untuk baik dalam lebih produktif, mentalnya pun lebih lebih baik lagi, mengontrol emosi segala macem. Nggak jarang juga bahkan banyak yang justru malah menemukan jati dirinya, tobat setobat-tobatnya ya, tobatan nasuha ya. Iya, sampai dia menjadi hafiz segala macam. Masya Allah. Iya, sampai dia dari yang belajar ngaji sampai ngajar ngaji gitu. Dari yang belajar sholat sampai ngimamin kan gitu. Waduh. Gitu. Luar biasa. Jadi ini lagi-lagi kita nemuin satu kisah inspiratif ya Ji, bahwa ternyata orang yang masuk lapas itu atau rutan ternyata bisa sangat berubah lebih baik ya dari sebelumnya. Ya bisa sekali, asalkan balik lagi di sini peran penjagaan harus bisa dibilang di sini sebagai bapak asuh ya, ketika iya. Karena masuk ke lapas itu nggak langsung anak itu dibina. Di lapas narkotika kelas 2 Cirebon ini tahapannya setiap ada operan yang baru masuk dia harus menjalani mapenaling. Apa tuh? Masa pengenalan lingkungan gitu selama kurang lebih 2 minggu atau 40 hari saya lupa ya, karena saya bukan ya. Jadi apa ya pengenalan lingkungan aja gitu. Setiap pagi dia masuk isolasi, tapi setiap pagi dikeluarin gitu untuk kegiatan. Setelah mapenaling selesai dia kegiatannya pindah ke kerohanian. Kalau yang muslim itu pesantren, kegiatan pesantren. Di situ mereka belajar ngaji, belajar sholat, pembinaan diajarkan di situ, diberi ceramah segala macam gitu. Setelah lulus dari pesantren barulah sesuai minat dan bakatnya. Ada yang dia suka ke anyam rotan. Rotan, dia yang dulu basicnya maupun dia ada basic maupun dia ingin belajar ya. Dia bisa belajar situ. Bisa belajar di situ kayak las. Terus apalagi sekarang ada lagi hidroponik, terus jahit, cukur rambut, terus ya banyak lah, peternakan, perkebunan situ. Bekerja sama dengan pabrik rotan, karena Cirebon kan banyak pabrik rotan, juga dari BLK Kabupaten Cirebon juga sering mengisi keahlian-keahlian menjahit segala macam. Jadi menyediakan emang instruktur yang berpengalaman gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar biar orang itu berkegiatan, enggak, tapi emang bener ilmunya tuh emang dari orang yang profesional gitu. Iya. Nah ini juga pemahaman yang harus kita sebarkan kayaknya Ji. Jadi yang namanya lapas itu tidak sama dengan penjara ya Ji. Betul. Ini pun alasan yang saya sampaikan ke orang tua saya dulu waktu saya ingin daftar. Kalau teman-teman dengerin podcast yang sesi pertama ya, itu ini alasan yang saya sampaikan ke orang tua. Jadi kalau pengen tahu alasannya kenapa saya berbicara seperti ini, tonton dulu podcast yang pertama. Betul Pak Angga? Betul. Jangan lupa tonton juga dari awal teman-teman ya. Jadi lapas itu beda dengan penjara. Jadi kalau zaman sekarang dibilang wah itu bekas masuk penjara atau takut masuk penjara, itu nggak benar ya sebenarnya. Udah beda kan pemahamannya, konsepnya. Udah beda konsepnya. Di sini kita lebih memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tentunya. Nanti kita bahas Ji lebih dalam lagi tentang lapas tuh dalamnya gimana sih. Tapi sebelumnya saya mau ke pertanyaan yang satu ini dulu nih. Kan kalau dari nama nih, profesi Anji ini adalah Polsuspas, Polisi Khusus Permasyarakatan. Nah kalau dari nama polisi dalam tanda kutipnya ini, apakah memang ada kaitannya dengan polisi yang biasa kita lihat di luar? Apa perbedaan persamaannya? Jelas berbeda ya. Tapi untuk unsur pekerjaan ataupun dari segi pengamanan, kita mengambil kiblatnya mungkin pendidikannya dari polisi ya, karena setelah setahun diterima di situ ada prajabatan. Apa prajabatan? Jadi kalau untuk kuliah mas skripsi gitu.
gitu. Nanti itu saya kebetulan di Pusdikmin Polri gitu, jadi dikasih materi tentang pengamanan segala macam. Itu setahun setelah diterima? Setahun setelah diterima, pelaksananya selama 4 bulan. Wow, gitu. Oke, jadi gitu ya. Walaupun secara nama ada polisinya, tapi bukan berarti di bawah instansi kepolisian. Bukan, karena kita kan di instansi Kementerian Hukum dan HAM. Tapi gitu. yang disebut, kenapa disebut polisi adalah karena mungkin mengadaptasi dari beberapa ilmu kepolisian, penjagaannya. Iya. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke lapas tadi, yang selalu bikin saya penasaran Ji adalah apa sih pemahaman tentang lapas yang selama ini salah di masyarakat gitu, yang sebenarnya nggak gini loh, lapas tuh nggak seperti yang kalian bayangkan gitu. Ada yang bisa Haji kasih nggak gambarannya? Ya tuh gambarannya mungkin yang nggak sinkron dengan pemahaman orang awam. Sama seperti saya sebelum bekerja di lapas, dulu saya berpikir bahwa lapas itu tempatnya orang kekerasan, narkoba gitu kan. Justru setelah masuk sini, sama seperti kita berada di tempat-tempat umum, ada yang bekerja, ada yang buat ini, buat itu gitu. Terus berkegiatan ini, berkegiatan itu. Berarti atmosfernya cukup rehabilitasi, normal. Iya, kayak pesantren lah. Oh iya. Kita di pesantren banyak pesantren modern sekarang yang mulai mencoba ngasih pembelajaran beternak, budidaya gitu kan. Sama gitu. Cuman bedanya di sini ada jam-jam tertentu untuk mereka untuk dikunci, Pak. Kalau pesantren kan enggak gitu kan. Kalau tantangan sendiri Ji, dari profesi Polsuspas ini, apa sih yang sekiranya menantang itu buat Haji? Dulu waktu baru masuk ataupun sampai sekarang? Yang menantang adalah kondisi kita yang tidak dibekali oleh senjata sama sekali. Sama sekali? Dalam tuh nggak bawa senjata kalian? Enggak, karena takut berimbas senjata itu bakal melukai diri kita sendiri, karena overkapasitas yang terjadi di hampir di keseluruhan lapas rutan di Indonesia itu kapasitasnya sudah over capacity gitu. Saya sendiri awal masuk sebelum pandemi ini, saya jaga di satu pos itu menjaga kurang lebih 300 orang. 300 orang? Iya, dijaga. Per pos itu bukan satu lapas tapi satu pos? Iya, satu pos. Jadi ada blok A dan blok B. Ya misalkan itu cuman terhalang oleh satu tembok, di mana di antara tembok itu ya ada satu pos. Jadi satu penjaga itu menjaga 2 blok, di mana lagi saya sebelum pandemi itu masing-masing blok isinya 150 kurang lebih, gitu. Sehingga kan 2 blok 300 kan. Sekarang ya alhamdulillah setelah pandemi menyusut, gitu. Yang tadinya kapasitas lapas 460-an diisi hampir 1000. Nah, kalau sekarang sudah menyusut sampai ke angka 600. Gitu. Jadi itu tantangan yang kita harus hadapi ya. Karena kita di dalam itu kita kita bekerja bukan disuruh untuk marah-marah atau apa. Di sini kita tuh bekerja tuh untuk gimana caranya anak-anak di dalam itu berkegiatan dan menjaga keamanan. Kita juga di sini selain menjaga keamanan, kita juga seperti polisi pada umumnya, kita harus pintar-pintar mengidentifikasi penggeledahan, gitu. Cuman kita dalam lingkungan lapas, kalau instansi Polri kan di luar. Oke, jadi kesiagaan selalu Ji ya? Selalu siap siaga ya? Kita harus siap siaga. Nggak jarang juga kita harus pendekatan secara emosional. Secara emosional kita mendengarkan curhat mereka, cerita mereka. Selalu ya kita sebagai petugas yang menasihati. Ya walaupun umurnya jauh di atas kami, banyak yang sudah tua-tua, yang sudah punya cucu bahkan. Ya kita dengarkan apa yang mereka keluhkan gitu. Biar mereka pun merasa ada tempat untuk curhat. Merasa dianggap lah. Banyak juga ada daripada narapidana yang sudah ibaratnya sudah tidak dianggap lagi sama keluarganya. Waduh, iya, kasihan ya.
Makanya kalau misalkan bukan kita kan siapa lagi untuk menjadi teman mereka kan gitu. Iya. Nah kalau secara kronologis Ci, dari mulai bangun tidur sampai mereka tidur lagi, penghuni lapas tuh, apa sih kegiatannya? Boleh dijelasin nggak? Kalau untuk di UPT kami di Lapas Narkotika 2 Cirebon, unit pelaksana teknis. Iya. Bapak ini kadang-kadang mancing aja. Ya gimana kegiatannya mereka? Jadi awal mulai dari jam waktu subuh ya. Bangun subuh. Ya. Jam ya sebelum subuh aja. Jadi untuk kegiatan mereka wajib sholat subuh, tapi masih di kamar masing-masing. Gitu. Nanti jam 6 sarapan pagi. Nanti dari tamping dapur. Tamping ini ya tahanan pendamping. Jadi ada beberapa narapidana yang diperbantukan. Salah satunya di dapur. Jadi yang masak, yang mengantarkan, yang masak, yang mengolah makanan itu napi. Berarti sendiri. Napi tapi sudah dikasih tugas khusus. Iya. Dikeluarkan jam 12 malam untuk masak, untuk persiapan makan pagi. Gitu. Oke, terus makan tadi pagi, jam 6 sarapan. Jam 6 sarapan, jam 7 dibuka kamarnya masing-masing. Berarti tadi sarapan di kamarnya? Iya. Gitu. Makanan diantar berarti? Diantar, ditaruh di depan kamarnya masing-masing, kan ada lubang sedikit untuk ya yang kayak di film-film lah ya. Saya pernah lihat lah. Tuh. Terus jam 7 dibuka untuk kebersihan mandiri, kebersihan kamar, lingkungan blok. Dilanjut setengah 8 itu TC ya, terapi community. Jadi di situ tempatnya narapidana itu satu narapidana ditanyain gimana feelingnya, good or bad hari itu. Kalau misalnya good kenapa, kalau bad kenapa. Berarti itu apa, sesi curhat pagi? Iya, curhat pagi lah. Gitu. Nanti diisi materi-materi tentang mungkin pengetahuan terkini dan juga nyanyi-nyanyi, hiburan. Mungkin ada informasi dari petugas yang disampaikan ke para narapidana, mungkin bisa disampaikan di situ. Gitu. Intinya mah sesi ngumpul lah ya, ngumpul pagi gitu. Iya, gitu. Sampai jam 8:30. Dari 8:30 sampai duhur itu kegiatan kemandirian masing-masing. Tapi bebas di luar? Iya, keluar blok. Ada yang mungkin dia diperbantukan di kantin, di kantor, di bengkel kerja, kayak tadi, kelas, perkebunan, segala macam. Tunggu. Berarti itu ibaratnya kalau orang bebas mah udah kerja masing-masing gitu, sesuai pilihannya apa iya, gimana? Sesuai pilihannya, sesuai minat dan bakat. Ada yang di masjid, gereja gitu. Gitu itu sampai jam 12 salat zuhur. Untuk salat zuhur pun di kami itu diatur jadwalnya. Jadi nggak semua pada sholat di masjid. Kan ya nggak semua dong, orang Kristen kan nggak sholat. Iya, nggak semua dong. Anda pintar sekali. Terus jadi dibatasi, hari ini blok A misalkan. Jadi hanya satu blok yang diizinkan ke masjid. Gitu. Karena takutnya kan kalau semua dikeluarin kan takutnya ada yang terjadi yang kita tidak diinginkan kan. Jam 12 sholat zuhur. Terus dikunci lagi. Masuk ke sel? Ya, masuk ke sel lagi. Nanti sorry, bentuknya sel atau kamar? Ya kamar. Jadi masuk ke blok. Di blok itu ada 12 kamar. Mereka masuk ke kamarnya masing-masing. Satu kamar bisa lebih dari satu orang ya? Bisa. Berapa? Satu kamar itu berapa orang? Ada yang isi 1, ada yang isi kapasitas 1, kapasitas 5-7, sama kapasitas 12. Bedanya apa? Yang menentukan kapasitas itu apa? Ya mungkin dari ini sih, dari arogansi ataupun resiko napi itu sendiri. Jadi itu sudah disetting sekiranya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya betul. Tapi dengan over kapasitas yang terjadi kadang 2 kali lipat itu di dalam kamar. Jadi yang kapasitas 1 diisi 3, yang tadinya kapasitas 7 diisi 12.
kapasitas 12 diisi sampai 25. Nah, itu kan kebayang kan sangat sempit dan pengap. Itu ukurannya berapa Ji kamarnya? Kalau untuk yang ruangan kapasitas 12 itu kurang lebih 3x5 lah. 3x5, 12 orang. 12 orang. Iya. Oke, jadi 3x5 meter ya, diisi 12 orang. Bisa teman-teman bayangin lah sempitnya ya. Itu tadi kita ngebahas soal sholat duhur ya. Habis sholat duhur kembali ke kamar. Sampai jam kunci sampai setengah 3. Tapi itu yang berkegiatan ya, artinya kita tidak mengeluarkan semua, hanya kan artinya jam kantin kan sampai sore, artinya mungkin yang bertugas di kantin tetap di kantin. Mungkin sini yang dibataskan tuh yang tidak berkegiatan, yang nganggur lah ya. Sisanya dimasukkan sampai asar. Menjelang asar dibuka persiapan sholat asar. Itu yang kebagian jadwal di masjid ke masjid, yang di blok ya, sholat di blok. Gitu. Nanti ada hiburan setelah sholat asar, hiburan televisi. Televisi tuh hiburan ya buat di sana. Hiburan di sana. Jadi satu blok itu cuma ada satu. Gitu. Nah itu ada nggak sih napi yang, maksudnya apakah mereka semua yang nonton TV memang mereka semua antusias nonton TV gitu, atau ada yang udah males gitu ada di yang kamar malas, aja gitu? Ada yang lebih condong, mereka pas dibuka sore dia cenderung untuk olahraga ataupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol ada. Tapi ngerokok nggak boleh ya? Ngerokok boleh. Oh boleh. Ngerokok boleh. Selain TV juga ada media radio. Ya jadi di lapas juga baru di launching sekitar mungkin baru 1 bulan. Ada radio live Lapas Gintung. Jadi mungkin napi-napi sana bisa siaran, kirim salam nih, request lagu gitu. Menarik nih. Yang siarannya pun narapidana. Dimana basicnya dulu pernah dia bekerja di bidang penyiaran, bikin iklan segala macam. Kemarin saya cerita ya. Itu live Lapas Gintung itu nggak punya channel siaran sih, hanya sekedar speaker aktif yang dihubungkan dari satu ruangan ke tiap-tiap blok. Kayak gitu. Berarti radio internal. Gitulah. Oke. Saya kira siaran sampai keluar gitu. Enggak. Radio konvensional. Tapi untuk bentukannya mirip-mirip lah. Nge-mix lagu, ada pembukaan segala macam gitu. Ya mirip lah, nggak ada bedanya. Ya itu juga hiburan banget ya buat mereka yang di sana. Terus menjelang sore ditutup, sholat maghrib di kamar masing-masing, sholat isya. Setelah habis sholat isya dari jam 8 sampai jam 10 hiburan TV lagi. Ya setelah jam 10 udah nggak ada kegiatan sama sekali, tidur lah sampai pagi lagi. Nah sorry, ini sebenarnya pertanyaan yang agak nyeleneh, tapi saya penasaran. Nah kalau di beberapa aturan perusahaan ataupun instansi lah, termasuk PNS juga mungkin ada yang sama. Ada kan aturan karyawan tuh nggak boleh ada hubungan percintaan antar karyawan. Kalau di napi boleh nggak? Antara napi? Iya, antar napi. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang nggak ada, karena di lapas narkotika cowok semua. Oke. Jadi cowok semua ya. Jadi belum ada kasusnya ya? Belum. Di tempat lain, se-Indonesia ada nggak? Di tempat lain, gitu. Ya mungkin yang namanya hasrat ya, lahiriah seorang manusia, kan? Ya pasti ada aja mungkin kan. Asalkan itu tidak menyalahi aturan, hanya sekedar komunikasi, ngobrol. Tapi itu kebanyakan juga dibatasi sih Pak. Oke. Ya ini penasaran aja sih ya. Barangkali kan ada kan FTV ada tuh judul yang jalannya pacaran sama tukang fogging lah, tukang beca lah. Nah ini barangkali ada misalkan cinta di dalam lapas gitu kan. Ya. Oke, mungkin itu udah pembahasan tentang profesi Polsuspas beserta berbagai informasi yang menarik ya tentang di dalam lapas itu gimana sih. Yang pastinya kita mungkin belum pernah tahu gimana di dalam lapas itu. Yang selama ini kita tahu kan penjara itu menyeramkan, tempatnya kekerasan, tempatnya orang-orang berbahaya gitu kan. Nah tapi ternyata dari
keterangan dari penjaga napi langsung nih, dari Bapak Aji Janurisman, bahwa lapas itu tidak seperti itu, tidak semengerikan yang kita bayangkan. Oke, itu ada kalimat penutup Ji mungkin untuk masyarakat terkait profesi sipir ataupun lapas sendiri. Untuk masyarakat, saya udah ngomong udah kayak bupati aja nih. Untuk masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan ya, untuk para pendengar setia nih yang lagi di aktivitas di luar, jauhi narkoba, jangan coba-coba walaupun setetes, setenggak, satu butir, satu sedot, jangan. Apabila sudah, karena ada teman saya mengatakan, ketika kita sudah pakai narkoba, sebetulnya setengah dari badan kita itu sudah ada di dalam penjara. Oke. Gitu. Jadi tinggal kita menentukan mau berhenti make atau kita mau membiarkan seluruh anggota tubuh kita ada di penjara. Gitu. Oke, makasih Ji. Demikian teman-teman sesi kedua bersama Aji. Jadi teman-teman hindari narkoba ya. Buat yang nggak pengen ketemu sama Aji di lapas, hindari narkoba. Dan ya kita hidup yang normal aja lah ya, nggak usah macam-macam. Yeah. Daripada makan narkoba, mendingan ikut CPNS ya kan? Nah itu dia. Kalau pengen tahu gimana cara ikut CPNS? Caranya di bawah ini. Iya, caranya tonton video kami sebelumnya. Kita udah bahas tentang gimana tahap-tahapan proses CPNS. Oke, gitu aja mungkin. Makasih Ci buat waktunya. Oke bro, sama-sama bro. Mau salam bareng nggak? Salam bareng. Ya, wassalamualaikum. Oh boleh boleh. 3, 2, 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.